Berikutnya ke informasi olahraga. Setelah kurang lebih 700 atlet mengikuti seleksi ketat untuk Porprov di Tabanan nanti, akhirnya terpilih sekitar 525 atlet dari 40 cabang olahraga yang berhak mewakili Buleleng di event bergengsi tersebut. Komite Olahraga Nasional Kabupaten Buleleng akhirnya tetapkan sebanyak 525 atlet yang akan memperkuat kontingen Buleleng pada Pekan Olahraga Provinsi Bali ke-14 di Kabupaten Tabanan, Bali nanti. Lolosnya para atlet ini setelah mengikuti berbagai seleksi mulai dari tes fisik dan tes kesehatan yang dilakukan oleh tim dari Undiksa Singaraja. Ketua KONI Kabupaten Buleleng Arta Widnyana mengaku nantinya 525 atlet definitif ini akan mengikuti sentralisasi ketat di masing-masing pengkap. Baik pematangan teknik maupun strategi untuk menghadapi lawan-lawannya pada saat Porprov nanti. Setelah kita tetapkan kuota, sepenuhnya menjadi kewenangan pengkap untuk menunjuk siapa-siapa yang menjadi atlet definitif. Nah, tadi kita saksikan bahwa seluruh atlet definitif telah hadir untuk mengikuti memulai kegiatan TC atau sentralisasi kegiatan, sehingga demikian mereka kita harapkan setiap bulan mereka mengikuti latihan selama 16 kali dan kita laksanakan TC ini selama 3,5 bulan. Sementara itu, Bupati Buleleng Putu Agus Suratnyana mengaku sejumlah cabang olahraga andalan diharapkan mampu meraih medali secara maksimal. Saya rasa kita akan upayakan di Tabanan dan buktikan bahwa kita datang ke Tabanan dengan fair play, dengan atlet-atlet binaan kita sendiri. Dan kalau kita lihat dari fasilitas, misalnya kolam renang, kita sudah punya kolam renang sekarang, harusnya kita meningkat dengan baik ya prestasi kita. Kemudian konsolidasi di Kempo, di silat sekarang mereka udah konsolidasi. Saya rasa mudah-mudahan ini juga memberikan kontribusi medali yang signifikan. Saat ini tercatat ada 670 orang yang masuk dalam kontingen Buleleng, di mana 525 orang diantaranya adalah atlet, sementara 145 orang lainnya adalah ofisial. Mereka akan berlaga pada 40 cabang olahraga yang dipertandingkan pada Porprov ke-14 di Tabanan nanti. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Ya, kembali di Net Bali, pelaku penyiksa 2 asisten rumah tangga selama 7 bulan akhirnya ditahan di Treskrimum Polda Bali. Kedua korban kerap disiksa dengan disiram air panas. Desak Madewi Ratningsih. Inilah majikan yang tega menyiksa 2 asisten rumah tangganya selama 7 bulan. Penyiksaan dilakukannya dengan dibantu Kadek Erik yang bekerja sebagai satpam di rumahnya.
Keduanya kerap kali menyiksa dengan menyiram air panas di tubuh korban, Eka Febrianti dan Santi Yuni Astuti, hingga sekujur kulit tubuhnya melepuh. Kejinya selama 7 bulan, kedua korban juga tidak pernah mendapatkan gaji sepeser pun. Kedua korban selalu disiksa setiap dianggap melakukan kesalahan. Penyiksaan terakhir terjadi pada 8 Mei lalu, saat korban Eka Febrianti tidak menemukan gunting besi milik tersangka. Tidak tahan disiksa, korban akhirnya berhasil melarikan diri. Selama pelariannya, dia ditolong oleh masyarakat dan anggota polisi. Hingga akhirnya seorang perawat di Puskesmas Kuta Selatan melaporkan kasus ini ke seorang pengacara, kemudian melaporkan kasus ini ke Polda Bali. Meski polisi sudah menemukan bukti bekas penyiksaan, namun pelaku yang berprofesi sebagai pedagang online itu tetap tidak mengakui perbuatannya. Bahkan pengakuan dari korban adik tirinya yang saudari Santi ini, apabila melakukan pelanggaran, di samping diguyur dengan air panas yang mendidih, juga bajunya dibakar sehingga tubuhnya, kulitnya itu luka terbakar. Masih ada buktinya seperti itu, sehingga kedua asisten rumah tangga ini kita jadikan sebagai korban kekerasan, sehingga terhadap kasus ini kita lanjutkan prosesnya. Kedua orang korban saat ini masih mendapat perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Polda Bali. Sementara kedua tersangka terancam hukuman 10 tahun penjara. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET.